Jelang laga penting menghadapi Bahrain dalam pertandingan ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia terus mematangkan persiapan. Pasukan Garuda tampaknya kini sudah dalam kondisi siap tempur. Untuk membahas kondisi anak-anak Aisuh Sinteyong, kita sudah bersama dengan rekan kami ada Bagus Priambono sekaligus juga pemerhati sepak bola. Selamat pagi Bung Bagus. Pagi Rena. Pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Semangat. ya. Nah ini Bung, kalau misalnya kita melihat ya, peringkat FIFA tentu di Indonesia ini berada dalam posisi yang memang tidak diunggulkan sepertinya ya Bang Bagus. Nah ini Indonesia ada di ranking 126, namun ini sementara Bahrain berada di ranking 76, terpaut jauh nampaknya di atasnya. Nah pendapat Anda seperti apa Bung? Ya memang harus diakui bahwa Indonesia saat ini adalah negara secara ranking terlemah di grup ini ya, 129, sementara Bahrain berada di ranking 76. Namun begitu ini menarik karena sebenarnya ini adalah kedua negara yang sedang mencari debutnya di Piala Dunia. Satu-satunya, dua-duanya tepatnya, keduanya belum pernah bermain di Piala Dunia bila dibandingkan dengan Jepang, Arab Saudi, Cina, ya, dan juga Australia. Jadi ini adalah pertarungan yang saya pikir cukup menarik karena keduanya punya ambisi yang sama untuk kemudian bisa menembus Piala Dunia di Amerika Serikat nanti. Jadi ini yang saya pikir melihat partai inilah partai yang sesungguhnya ada unsur keseimbangan di mana keduanya memiliki rekor yang mirip, tidak terlalu jauh ya. Indonesia pernah 2 kali menang, 2 kali seri dan 3 kali kalah dari Bahrain. Ya, jadi artinya sebenarnya secara historis Bahrain dan Indonesia tidak terlalu jomplang gitu. Berarti cukup berimbang begitu ya? Cukup berimbang. Ya. Walaupun memang harus diakui bahwa beberapa tahun terakhir karena pertarungan atau laga internasional kita tidak terlalu bagus hasilnya sehingga secara peringkat kita kedodoran ya, agak jauh. Tapi apa yang dicapai oleh Indonesia dalam setahun terakhir cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus, berarti memang sudah siap begitu ya Garuda? Iya, saya pikir harus siap ya karena memang ini kan level yang diinginkan. Ini adalah ajang yang diinginkan. Semua negara ingin bermain di Piala Dunia dan untuk beberapa negara bahkan walaupun masih berbentuk kualifikasi ini sudah dianggap sebagai apa ya pencapaian tertinggi dan Indonesia sudah berada di posisi yang saya rasanya belum pernah dicapai setelah tahun 80-an ya. Nah ini gitu. Juga menarik nih Bung Bagus berbicara mengenai pemain-pemain naturalisasi ya. Nah ini seberapa besar potensi kehadiran mereka akan memberikan perbedaan dalam pertandingan kali ini Bung Bagus? Baik, saya melihat bahwa hadirnya beberapa pemain yang sudah banyak merasakan ya pengalaman di Eropa, tumbuh dari satu sistem pembinaan yang baik begitu, itu menambah kualitas dari timnas kita sehingga bisa berbicara cukup jauh di ajang ini dan melihat apa yang ditunjukkan dalam 2 tahun terakhir saya rasa Indonesia sudah tidak bisa lagi, setidaknya gini, Indonesia tidak lagi harus merasa inferior. Bila selama ini Indonesia bermain di ajang ini serba ragu-ragu terutama ketika melakukan laga away, maka kali ini mereka lebih berani. Saya melihat itu ya, saya melihat ketika mereka datang ke Bahrain, bermain di ajang ini, ada rasa percaya diri yang cukup tinggi dari para pemain kita. Akhirnya itu menyeluruh kepada seluruh tim ya, dan itu bagus karena memberikan semangat begitu. Iya, karena di ajang seperti ini maka kadang-kadang yang kita butuhkan adalah rasa percaya diri terlebih dahulu. Kalau punya PD, semua itu bisa diatur gitu. Gitu. Nah ini penting. Ada beberapa mungkin pemain naturalisasi tambahan. Nah menurut Bang Bagus seperti apa nih? Ya ini membuat Sintayong punya banyak pilihan di sejumlah posisi ya, terutama di posisi belakang sama tengah. Dengan ada Hilgers dan juga Eliano, maka di posisi back itu kita punya cukup banyak pilihan karena di back tengah selain ada Hilgers kita juga masih punya Jordi Amat, ya kan gitu ya. Masih punya Nathan dan juga Shane yang bisa bermain multi posisi. Kita tahu bahwa beberapa laga terakhir bahkan Calvin Verdong itu sempat ditaruh sebagai back tengah untuk membuat lini ini lebih mobile, lebih dinamis kan begitu. Tapi secara umum Nathan selain yang bermain sebagai bek kiri, dia juga bisa ditaruh sebagai gelandang. Ini menarik. Saya mau perkirakan Amis akan menjadi pemain yang penting pada malam hari ini. Dia mungkin akan menemani Jay dan juga Rizky Ridho di tiga bek tengah kita. Nah sementara posisi yang menemani Tom Hai, si profesor ini juga menarik. Karena profesor ini biasanya akan ditemani oleh seorang gelandang yang sifatnya screening ya. Yang bisa mengambil bola, melindungi Tom dari berbagai halangan. Peran yang biasanya dilakukan oleh Nathan selama ini, dulu kita punya Rahmat Irianto, tapi kan sudah belum dipanggil lagi saat ini. Ada di situ posisi yang dimainkan oleh Nathan di sini. Terakhir ada Ivan Jenner di situ, dan juga yang juga sebenarnya memiliki kemampuan olah bola yang bagus sama dengan Tom Haye.
Menarik, saya menantikan apakah mungkin Jordi Amat akan melakukan peran serupa, didorong ke tengah, karena kita beberapa kali melihat Jordi ketika bermain sebagai back tengah itu ada beberapa momen dia sepertinya agak blunder ya, mungkin karena memang pengaruh usia juga. Tapi andai kata dia didorong ke depan, menemani Tom Haye di lini tengah, mungkin akan menjadi satu pilihan yang menarik. Karena kita membutuhkan gelandang-gelandang yang punya olah bola yang kuat, mampu menguasai bola dengan kuat, sehingga ketika melakukan transisi positif, itu lebih pasti bola-bolanya, begitu. Berarti memang ada keunggulan tersendiri dari setiap pemainnya. Ada peningkatan yang cukup signifikan sebenarnya dari secara kualitas. Berarti Garuda Muda saat ini memang nampaknya lebih ini ya, positif ya. Ya, tim Garuda datang ke Bahrain dengan rasa percaya diri. Betul. Kita tahu bahwa sebelumnya kita bermain imbang 2 kali. Ini hal yang bagus sebenarnya, karena seperti yang saya katakan sebelumnya kita bermain di level kualifikasi Piala Dunia, kita udah mungkin dari awal udah seperti seolah-olah kita sepertinya udah kalah duluan kan begitu. Tapi di sini dengan 2 nilai yang kita ambil dari peserta Piala Dunia ya, Arab Saudi dan Australia, artinya secara kualitas tim ini ada peningkatan, mampu bersaing kan gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita mencuri kesempatan. Ini menarik, kalau Bosere bermain di kandang lawan itu memberikan keuntungan tersendiri bagi kita. Karena sebagai tim yang underdog, tidak dijagokan di grup ini, maka sebenarnya kita nothing tulus aja kan gitu kan. Nggak ada masalah kan begitu. Kalaupun kita kalah, katakanlah seperti itu ya, itu kan secara umum publik sedunia melihatnya ya wajar, Indonesia belum pengalaman begitu. Artinya pemain kita harus lepas bahwa lakukanlah apa yang diminta oleh pelatih, maka segala kombinasi dan lakukan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Saya pikir itu bisa menjadi senjata nantinya. Berarti lebih ke mentalnya mungkin untuk lebih didorong begitu ya, Bung Bagus ya. Dan kita punya 2 laga pertandingan away kan di Windows kali ini ya. Dan ini kan artinya kita punya kesempatan untuk membuat kejutan. Ingat, posisi kita adalah posisi yang oleh publik tuan rumah kita tidak dijagokan. Artinya begini, bisa jadi Bahrain akan bermain lebih longgar. Kan Bahrain penasaran, sudah menang sekali sama Australia, tapi kemudian dicukur gundul sama Jepang di kandang sendiri. Mereka pasti menganggap indah momen untuk bisa menambah kemenangan lagi, yaitu melawan Indonesia. Bisa jadi mereka akan bermain lebih terbuka. Nah, disitulah kemudian kita punya kesempatan untuk mencuri gol. Untuk mencuri gol ya. Ini Bang Bagus, ini juga pertanyaan yang menarik ya, karena ini kalau kita lihat di dalam 2 pertandingan sebelumnya, Indonesia ini berhasil meraih 2 imbang. Begitu ya. Dan dari Arab Saudi dan juga Australia. Untuk menghadapi Bahrain ini, kemudian seperti apa prediksi Anda nih, Bung Bagus? Kalau saya melihat pendekatan Sintayong adalah pendekatan yang memilih untuk timnya itu bermain kokoh dalam pertahanan terlebih dahulu. Artinya dengan pola 3-4-3 yang kemungkinan akan bergeser menjadi 5-4-1 secara format ya. Kemudian dia akan meminta anak buahnya untuk kemudian fokus menjaga kedalaman. Jarak antar pemain harus rapat gitu ya. Jangan sampai pemain Bahrain yang memang sangat kuat secara individu dan juga punya kecepatan di sisi sayap itu bisa menerobos dengan enak. Ini yang saya pikir akan dicoba. Saya melihat sama dengan apa yang dilakukan oleh timnas ketika melawan Arab Saudi. Andai kata kita bisa memainkan tempo permainan dengan tepat, menarik perhatian para pemain Bahrain, mereka tidak bermain terlalu cepat ya, sehingga pressure terhadap pemain kita juga tidak terlalu dekat begitu. Kita mungkin punya peluang untuk melakukan attack serangan balik ya. Karena kita sebenarnya cukup bagus ketika melakukan serangan balik melalui Ragnar maupun Rafa. Saya pikir itu yang mungkin akan dilakukan, yaitu kita akan bermain lebih menunggu terlebih dahulu, memperkuat defense, membuat frustrasi lawan dengan zona defense, dengan menutup peluang dengan baik begitu ya. Dan kita juga perhatikan bahwa Bahrain sendiri ketika menghadapi Jepang yang memiliki permutasi atau pergerakan pemain yang sangat bagus, umpan pendek yang sangat rapi dan cepat, mereka kewalahan. Artinya kita punya peluang di situ, tapi harus sabar dan sabar. Berarti kuncinya adalah memanfaatkan peluang begitu ya? Betul, karena di level ini percuma kita bikin 10 peluang tapi nggak ada yang gol. Mending 1 peluang tapi 1 gol kan begitu. Jadi itu yang paling penting. Ini berbicara mengenai skor nih, Bung Bagus. Menurut Anda bagaimana nih Bung Bagus? Apakah 1-0 atau mungkin 1 sama seperti apa nih Bung? Secara umum hasil imbang adalah hasil yang paling realistis ya. Hasil imbang adalah hasil realistis. 1 itu mungkin hasil yang paling realistis buat kita. Tapi seperti yang saya bilang tadi, andai kata kita bisa mengulangi apa yang kita lakukan ketika kita melawan Arab Saudi, kita bisa menekan ambisi mereka, bisa menekan kecepatan mereka. Kita bawa mereka ke irama kita bermain, dan kita bisa mencuri gol lebih cepat, lebih dulu, seperti yang kita lakukan melawan Arab Saudi juga, ya mungkin kita bisa menang tipis sih. Baik, ini kita akan menanti tentunya ya Indonesia lawan Bahrain di malam hari ini. Bung Bagus, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Kabar Pagi di pagi hari ini. Sehat selalu Bung Bagus.